Semakin panas. Hotman Paris bongkar alasan Ferry Irawan gugat cerai Vena Melinda. Kuasa hukum Vena Melinda ini rupanya jeli mencermati langkah yang diambil pihak Ferry Irawan yang tiba-tiba mencuri start melayangkan gugatan cerai atas Vena Melinda ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Hotman, langkah zigzag Ferry tersebut sudah ia tebak maksudnya. Dengan menggugat cerai duluan, Ferry mengira bahwa pihak Vena Melinda tidak akan menghadiri persidangan. Dengan demikian, putusan dibuat hakim secara first take alias tanpa kehadiran penggugat. Menurut Hotman, modal tersebut bisa dijual Ferry di persidangan kasus dugaan KDRT yang ditudingkan Vena kepada dirinya. Dengan amunisi tersebut, pihak Ferry akan membantah KDRT dan justru menuding Vena di pengadilan memukul dirinya sendiri hingga berdarah-darah. Menurut Hotman, jika Ferry telah melayangkan gugatan cerai, maka pihak Vena akan menghadiri setiap tahap proses perceraian mereka dan siap menyodorkan bukti-bukti KDRT yang diduga dilakukan Ferry. Lantas, apa pula yang membuat Hotman mengungkit video Ferry Irawan memelas meminta maaf kepada Vena? Benarkah pernyataan Hotman Paris bahwa Vena pun telah melayangkan gugatan cerai terhadap Ferry yang berarti ada 2 gugatan cerai? Yang juga mengejutkan adalah jawaban Sunan Kalijaga atas praduga pihak Vena yang dinilainya mengada-ngada. Menurut Sunan, Ferry menggugat cerai lantaran Vena Melinda telah menjatuhkan harkat dan martabat serta harga dirinya sebagai suami. Bahkan, pihak Ferry juga membantah atas tuduhan pihak Hotman Paris bahwa Ferry telah melakukan tindakan KDRT. Juga tuduhan bahwa Ferry hanya numpang hidup di rumah Vena Melinda tanpa memiliki penghasilan berarti. Sunan mengaku saat mendengar semua tuduhan itu, Ferry sampai menangis di tahanan. Lantas, bukti apa yang dimiliki pihak Ferry Irawan hingga menantang buka-bukaan di persidangan? Di lain kisah, aksi Ruben Onsu yang melaporkan para haters ke polisi. Laporan dibuat suami Sarwendah ini lantaran geram pasca dirinya mengetahui sejumlah akun di sosial media yang menyebarkan berita bohong alias hoax tentang istrinya dan juga anak-anaknya. Karena itu, Ruben memilih untuk mempolisikan para haters yang sudah melukai hati anggota keluarganya. Benarkah tidak ada kata maaf untuk para haters? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kuasa hukum Vena Melinda yaitu Hotman Paris Hutapea rupanya jeli mencermati langkah yang diambil pihak Ferry Irawan yang tiba-tiba mencuri start layangkan gugatan cerai terhadap Vena Melinda. Menurut Hotman Paris, langkah zigzag Ferry tersebut sudah ia tebak maksudnya. Dengan menggugat cerai duluan, Ferry mengira bahwa pihak Vena Melinda tidak akan menghadiri persidangan. Dengan demikian, putusan dibuat hakim secara first take alias tanpa kehadiran penggugat. Menurut Hotman, modal tersebut bisa dijual Ferry di persidangan kasus dugaan KDRT yang ditudingkan Vena kepada dirinya. Dengan amunisi tersebut, pihak Ferry akan membantah KDRT dan justru menuding Vena di pengadilan memukul dirinya sendiri hingga berdarah-darah. Menurut Hotman, jika Ferry telah melayangkan gugatan cerai, maka pihak Vena akan menghadiri setiap tahap proses perceraian mereka dan siap menyodorkan bukti-bukti KDRT yang diduga dilakukan Ferry. Maksudnya dia, kalau dia gugat, dikiranya kita tidak hadir. Karena kalau dia gugat cerai, kita tidak hadir,
maka pengadilan akan mengabulkan alasan cerainya. Alasan cerainya kan bahwa seolah-olah Vena itu memukuli diri sendiri. Itu akan dipakai untuk di perkara pidana di Surabaya. Tapi kan kita nggak bodoh, jadi nggak mungkin ada putusan tidak hadir. Kita akan hadir dengan membawa segepok bukti medis bahwa memang terjadi KDRT gitu loh. Nggak perlu ada persiapan, ngapain persiapan? Itu kan perkara kecil, nggak usah deh. Nggak ada, walaupun mereka kompresi kas bolak-balik, Vena udah nggak peduli, udah pokoknya cerai itu aja. Vena udah nggak peduli, pokoknya cerai itu aja. Hotman Paris yang juga melihat bahwa Ferry sepertinya gembira dengan langkah gugatan cerai duluan yang ditempuhnya sebagai modal baginya untuk bisa bebas dari jerat hukum kasus KDRT. Padahal sebelumnya membuat video memelas meminta maaf kepada Vena Melinda sembari menangis hingga kemudian viral di sosial media. Tak hanya itu, Hotman juga menyinggung soal Ferry Irawan yang dalam urusan uang sangat bergantung kepada Vena Melinda dengan sering meminta uang untuk urusan bayar jasa transportasi online hingga meminta pulsa handphone. Pertanyaannya, kenapa Ferry yang semula minta maaf dengan mengatakan apa? Yang di video itu loh. Apa namanya di video? Hah? Apa namanya? Abi minta maaf. Ya. Ya kan dia minta maaf bolak-balik, tapi tiba-tiba gua cerai. Itu pasti ide ada pembisik gitu. Yang kedua, siapa sih yang butuh perkawinan ini? Kok dia bisa buru-buru gugat? Emang yang butuh uang Grab siapa? Yang butuh uang pulsa siapa? Ini gua jadi muncrat nih. Yang butuh uang pulsa siapa sih? Sebenarnya yang butuh perkawinan ini siapa sih? Yang butuh uang belanja siapa sih? Yang butuh uang Grab siapa sih? Yang butuh uang handphone siapa sih? Kan yang laki yang butuh uang selama 3 bulan ini. Kalau mau keluar minta uang Grab. Kalau persis kayak anak sekolah gitu. Anak sekolah, "Mama, aku mau pergi naik Grab 200 dong. Mama, aku mau beli pulsa 100 dong." Jadi yang butuh siapa? Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengungkap bahwa Vena Melinda pun sudah menggugat cerai Ferry Irawan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sehingga totalnya sudah ada 2 gugatan perceraian dalam rumah tangga Ferry dan Vena. Vena Melinda menggugat cerai suaminya Ferry Irawan, sebaliknya Ferry Irawan menggugat cerai Vena Melinda. Udah, Vena juga udah gugat. Soal nanti mana yang akan diperiksa itu hal lain. Tapi yang jelas, Vena tidak mau lagi sama dia. Kita bisa membaca bahwa kenapa mereka buru-buru gugat dengan alasan seolah-olah, kan dia kasih alasan seolah-olah Vena yang memukuli dirinya. Itu mau dipakai nanti putusan itu untuk perkara pidana. Gitu loh, dikiranya kita nggak tahu. Gitu loh. Dia kan mau mengatakan bahwa seolah-olah bukan KDRT gitu loh. Ngerti nggak? Ya. Mau dilarikan ke sana, makanya buru-buru gugat. Suaminya gugat cerai, Vena juga udah gugat cerai. Jadi ada 2 gugatan sekarang. Pokoknya cerai, udah deh, mau apa kek, pokoknya mau cerai. Semakin panas, Hotman Paris bongkar alasan Ferry menggugat cerai Vena Melinda. Lantas, seperti apa jawaban pihak Sunan Kalijaga atas praduga dari kubu Vena Melinda? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Heboh Hotman Paris Hutapea membongkar alasan Ferry Irawan menggugat cerai Vena Melinda lebih dahulu. Yang juga mengejutkan adalah jawaban Sunan Kalijaga atas praduga pihak Vena yang dinilainya mengada-ngada. Menurut Sunan, Ferry menggugat cerai lantaran Vena Melinda telah menjatuhkan harkat dan martabat serta harga dirinya sebagai suami.
Bahkan, pihak Ferry juga membantah atas tuduhan pihak Hotman Paris bahwa Ferry telah melakukan tindakan KDRT. Juga tuduhan bahwa Ferry hanya numpang hidup di rumah Vena Melinda tanpa punya penghasilan apapun. Sunan mengaku mendengar semua itu, Ferry sampai menangis di tahanan. Dia kecewa, dia sampaikan ke saya, dia kecewa bahwa istri yang dia sangat sayangi, ya, tega artinya melakukan ini semua. Nah, saya cuma sampaikan ke Ferry bahwa dia harus hadapi dengan segala fakta-fakta yang ada. Artinya jangan dirangkai lagi dengan satu cerita-cerita kebohongan gitu, tapi lebih kepada kita fokus punya fakta dan bukti apa. Karena kita sudah bicara hukum, tidak bicara lagi bicara mengenai membangun opini publik. Gitu. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa Mas Ferry itu bukan cowok matre, ya, yang berpikir untuk mendapatkan harta dari seorang wanita, nggak ada sama sekali. Bahkan dia nangis, dia bilang justru harta yang saya dapat, penghasilan yang saya dapat itu saya kasih semua, bro. Tak hanya itu, Sunan juga mengaku tidak sabar untuk mengikuti proses persidangan yang akan digelar pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023. Ia menantang pihak Vena Melinda untuk bertempur bukti-bukti di pengadilan nantinya. Bahkan Sunan mengaku tak sabar untuk membantah tuduhan pihak Vena bahwa Ferry Irawan tidak memberikan nafkah lahir kepada Vena Melinda dan tidak punya pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Kalau dari pihak kami sudah kita pastikan kita mengikuti gayanya pihak sebelah. Karena pihak sebelah kan menyampaikan orang udah mau bercerai, buat apa lagi komunikasi. Maka saya selaku junior yang baik, saya mengikuti senior saya aja, nggak perlu ada komunikasi lagi, ya kita proses aja gitu. Nanti kan kita beradu bukti. Yang pasti Mas Ferry banyak cerita sama saya, termasuk hal-hal yang privasi yang mungkin saja nanti bisa disampaikan di persidangan. Panggilan sidang nomor 595 PDT /2023 PA JS. Tanggal sidang Kamis 16 Februari 2023, jam sidang pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat. Dia sudah sangat siap, makanya dia juga mengirimkan bahan-bahan kepada saya, ya, nanti melalui surat menyurat, ya, mengirimkan. Dia sedang mempersiapkan untuk jawaban dari gugatan yang akan digelar sidangnya besok. Itu pun katanya si Vena yang mencari klien. Kan Vena kan bilang 3 bulan terakhir ini sudah total nggak ada. Makanya setiap mau jalan minta uang pulsa, minta uang Grab dari si mama tercinta gitu loh. Karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Sunan Kalijaga menjawab praduga pihak Vena Melinda atas Ferry Irawan. Di lain kisah, seperti apa pula langkah Ruben Onsu yang melaporkan haters ke polisi? Benarkah tidak ada kata maaf untuk haters? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Heboh Sunan Kalijaga menjawab praduga dari pihak Vena Melinda jelang persidangan perdana kasus KDRT. Di lain kisah, Ruben Onsu melaporkan para haters ke polisi. Suami dari Sarwendah ini geram pasca dirinya mengetahui sejumlah netizen di sosial media menyebarkan berita bohong alias hoax tentang istrinya dan juga anak-anaknya
tak bisa dibendung lagi. Karena itu, Ruben memilih untuk mempolisikan para haters yang sudah melukai hati anggota keluarganya. Bagi Ruben, membela kehormatan keluarga adalah nomor satu dalam hidupnya. Tak ada kata lelah untuk itu. Ruben tahu istri dan anak-anaknya terganggu dengan aksi para haters yang menurutnya sudah melampaui batas, sehingga memilih jalur hukum adalah pilihan tepat yang diambil Ruben. Menurut Ruben, perbuatan haters tersebut sudah seperti orang yang lahir tidak dari rahim manusia. Ruben pun menegaskan tidak akan ada kata damai dengan haters yang dilaporkannya ke polisi. Ya, menyerahkan barang bukti dari kami sama lawyer aku dan juga memperkuat dalam bentuk flash disk juga ya, bentuknya itu link-linknya semua. Aku tuh misalnya dapat nih ya akunnya dan yang lainnya, atau mungkin tim lawyer aku pasti kita kirim-kiriman gitu. Nih, Lang, ini aku juga dapat nih Ben gitu. Jadi posisinya ya memantau, melihat, dan sambil ngumpulin aja gitu. Makanya terkadang ada yang lebih mengejutkan lagi yang di luar dari pemikiran kita sebenarnya gitu. Tapi yang saya bilang, udah kumpulin aja. Nanti biar pihak kepolisian atau pihak yang berwajib yang bisa memberikan menyelidiki lebih dalam lagi ya. Saya juga menikah sudah 10 tahun ya gitu. Saya tahu banget gestur dia nyaman sama tidak. Tapi dia tahu banget kalau dia bercerita mungkin akan membuat suaminya lebih kepikiran gitu ya. Tapi anak saya juga begitu rasanya. Makanya saya pergi ke sini juga kasih tahu dia baru tadi pagi ya, saya mau ke Polda mau bikin laporan. Yang biasanya dia kan kita tahu ya, maksudnya pasangan kalau ada rasa dia tidak nyaman, kita punya rasa atau feeling tanpa dia mengucapkan itu gitu. Tapi ada rasa wajah dia tenang sekali ketika saya bilang saya mau ke Polda, saya pengen bersama tim lawyer ya, maunya ya jalurnya jalur hukum aja gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.